Pak Kapolda Banten, tolong evaluasi kinerja aparat Anda di bawah, Pak. Saya tahu, saya yakin ini bukan kebijakan dari Pak Kapolda, bukan juga kebijakan dari Pak Kapolri. Saya meyakini ini ada penyimpangan dari kebijakan umum institusi Polri yang humanis, yang melayani, melindungi, dan mengayomi rakyat. Karena itu Pak Kapolda Banten, tolong Pak Kapolda Banten evaluasi kinerja dari aparat Anda di bawah. Malu Pak kita, kasihan rakyat Pak. Institusi Polri yang selama ini sudah citranya kurang baik Pak, ini menjadi tambah tidak baik dengan tindakan-tindakan yang menyalahi prosedur dalam penegakan hukum, khususnya hukum acara. Klien kami Pak sudah diberikan panggilan, prosedur pemanggilan itulah yang harus diikuti. Bukan kemudian diintimidasi dengan menaruh anggota tetap berada di rumah yang sifatnya private Pak. Ini rumah, bukan kantor. Itu saja Pak Kapolda dan Pak Kapolri. Makasih. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya ingin katakan kita hari ini berkabung terhadap dunia hukum kita. Kita hari ini berbelasungkawa terhadap proses penegakan hukum di negeri kita, karena hukum tidak lagi menjadi sarana untuk menertibkan masyarakat, untuk menegakkan keadilan, untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tapi hukum melalui aparat penegak hukum, khususnya dari institusi kepolisian Polda Banten, telah berubah menjadi alat terpersip. Perlu kami sampaikan kronologisnya bahwa klien kami sebelumnya dipersoalkan dan menjadi status tersangka, tapi belum pernah diperiksa. Karena sebelumnya status itu diperoleh melalui pra-peradilan yang dilakukan oleh grup Agung Sedayu Group melalui anak usahanya yang macam-macam gitu. Nah, setelah menjadi tersangka harus diperiksa lagi, dan ini belum pernah BAP sebagai tersangka, tiba-tiba mau ditangkap. Dan tentu kami tidak ridho begitu. Dan sebenarnya kasusnya ini kan sudah viral di mana-mana. Klien kami pemilik tanah, ahli waris dari ayahnya, yang sudah 35 tahun lebih tidak bermasalah, tapi tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh BPN, padahal melalui PP nomor 18 2021, kewenangan BPN untuk melakukan pembatalan sertifikat secara sepihak tanpa pengadilan itu hanya kepada sertifikat yang usianya maksimum 5 tahun. Ini udah berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi apapun, hari ini saya ingin tanya klien saya, karena kondisinya selama 2 hari ini tidak bisa keluar, karena di depan tadi mobil dari polisi Polda Banten menghalangi jalan, terus ada orang yang ditaruh berkemah seperti camping begitu, bawa makanan dan seterusnya. Tapi ketika kami tanya, hanya menjawab perintah pimpinan, dasar hukumnya tidak dijelaskan. Ketika dia menyatakan dari surat pengikat penangkapan, ya kan sudah ada panggilan. Lalu apa fungsi dari panggilan tadi kalau orang tetap mau ditangkap? Apa mau menjebak orang biar keluar terus kemudian langsung ditangkap? Kok seperti ini proses penegakan? Baik Pak Charlie, apa yang dialami Pak Charlie selama kurang lebih 2 hari ini? Suasananya, saya hanya baca tulisan Pak Charlie tentang kondisi yang luar biasa genting, tidak manusiawi begitu, dan melanggar HAM tentunya. Nah, nanti kita juga akan sounding ke Komnas HAM, termasuk ke Komisi 3 DPR selaku mitra institusi Polri. Tolong bisa diceritakan kembali, Boleh. Pak. Ya. Selama ini kan sebenarnya kita sudah sangat kooperatif ya. Ya. Terakhir saya dipanggil tanggal 29 April, saya hadir. Saya datang ke Polda Banten, dan terakhir juga kita sampaikan bahwa tolong dijawab atas permohonan penundaan perkara pidana ini, karena kita sedang ada perkara gugatan perdata. Betul. Jadi saya juga sampaikan, apabila nanti sudah dijawab, mau dipanggil lagi, saya akan datang. Tapi tiba-tiba kemarin hari Sabtu, ketika saya mau keluar dari rumah, sudah ada penyidik di depan. AKP Yan Hendra sama Nana yang saya kenal, mereka sudah keluar surat perintah penangkapan. Saya bingung, saya kan belum diperiksa sebagai tersangka, kok bisa? Terus penyidik bilang, ya ini sudah P21 katanya. Dan sepertinya mereka menggunakan BAP dari tahun 2023 sepertinya. Nah, oke, baik. Ketika saya mau siap-siap pergi, saya baru kepikiran sebaiknya saya nunggu pengacara saya. Makanya saya minta mereka tolong tunggu pengacara saya. Mereka ngotot Bang, nggak mau tunggu pengacara. Padahal kan menurut saya itu hak saya. Iya, apalagi dengan status tersangka wajib didampingi pengacara. Iya, apalagi penangkapan Iya, kan. apalagi penangkapan. Sejak penangkapan saya tahu itu wajib didampingi pengacara. Mereka ngotot, suruh saya keluar, mau dibawa ke Polda Banten. Saya pikir ini kan hak saya untuk menunggu pengacara. Pengacara juga sudah telepon, suruh tunggu. Nah, kemudian
akhirnya karena beberapa hal yang menurut saya agak aneh, akhirnya saya memilih untuk tidak tidak berdebat dan saya menolak untuk ditangkap. Betul. Karena saya belum diperiksa sebagai tersangka. Saya akan mengikuti prosesnya apabila proses itu benar. Betul, betul. Tapi kalau prosesnya tidak benar, maka itu hak saya untuk menolak. Nah, saya sudah sampaikan itu ke penyidik, tapi mereka ngotot. Ngotot, saya di waktu itu udah sampai malam ya, jam 8, jam 9 malam, mereka tetap nunggu di depan pintu, semakin ramai itu, semakin banyak, 20 polisi. Dan hingga sampai jam 10 malam, kalau nggak salah, lampu saya tiba-tiba dimatiin. Nah, wah kayak begini ya. Berapa lama dimatikan tuh lampu? Sekitar 2 jam itu. Masya Allah. Saya di sini ada anak-anak kecil yang mereka butuh AC kan ya kalau mau Iya, tidur. iya, betul, betul. Terus juga saya ada mertua di sini. Usia berapa itu? 82 itu butuh perawatan 24 jam. Butuh oksigen juga. Jadi saya pikir, wah kok kayak begini ya permainannya. Apa dasarnya? Terus ya udahlah kita tetap bertahan. Komunikasi juga semua udah mati kan ya. Jadi ya udah kita tetap bertahan. Nah, besokan harinya tetap masih ada polisi di sini. Kok Charlie, saya mau tanya. Ini kan ada 82 tahun ya. Ya. Sudah. Kondisi terakhir bagaimana? Alhamdulillah masih sehat ya. Ya, sama saya masih dia udah apa? Di ranjang terus lah istilahnya. Udah. Keluarga bagaimana menyikapi kondisi ini? Kita berusaha untuk menenangkan mereka. Anak-anak juga masih kecil, jadi mereka belum begitu ngerti. Semoga mereka hari ini keluar ke sekolah tidak dihalang-halangi, tidak diintimidasi. Betul. Jangan intimidasi keluarga kami, gitu aja. Kalau memang mau panggil saya, silakan panggil sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, karena soalnya kan dengan Coach Charlie, bukan dengan anak, istri, dan keluarga ya. Betul. Ini kan persoalan hukumnya kan hanya dengan Coach Charlie. Betul. Bahkan paket mau GoFood nggak bisa. Kita mau antar makanan ke sini nggak bisa. Luar biasa. Dihalangi semua. Ada orang mau datang nggak bisa, ditolak. Tamu gitu ya, Iya, nggak tamu. boleh. Iya. Paket disuruh pergi. Luar biasa. Terus himbauan Coach Charlie nih kepada Pak Kapolri terkait kasus ini gimana nih? Pak Kapolri, tolonglah dijaga anak buahmu ini. Jangan menggunakan kekuasaan untuk merampas hak orang lain. Saya ini bukan penjahat. Saya tidak pernah melakukan pemalsuan apapun. Ini hanya aguan mau tanah kami. Dan waktu saya diberikan penawaran jual beli, kita menolak. Itu aja. Sebenarnya Terakhir memang aguan sudah menawar, tapi kita menolak ya. Dan memang kan hak kita, bukan tanah kita ya. betul. Sebenarnya waktu itu bukan kita menolak, tapi kita mencoba negosiasi. Wajar lah. Iya wajar. Tapi Namanya- tiba-tiba saya dilaporin. Iya. Nah, sejak itulah mulai masalah ini. Baik. Baik pemirsa, sekedar informasi bahwa Pak Charlie Chandra ini bukan satu-satunya ya korban PIK 2. Tapi banyak lagi yang lainnya yang seperti ini, seperti Haji Fuad dan yang lain. Baik, terakhir Pak Charlie Chandra, himbauan atau harapan kepada masyarakat terkait kasus Pak Charlie ini. Ya, masyarakat tolong ikuti kasus ini, tolong kawal kasus ini karena ini bisa terjadi kepada siapapun. Betul. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih pemirsa. Sementara itu yang bisa kami update. Ya, ikuti update selanjutnya advokasi kami terhadap Pak Charlie Chandra juga korban perampasan tanah PIK 2 lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.